hati dan pikiran kita akan berfokus pada firman Tuhan yang malam hari ini kembali Bible Study akan dibawakan oleh pembina kita, Pastor Dr. Timothy Roy Kartiko, MA, PhD. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat petang saudara-saudara sekalian. Terima kasih Bapak Handi yang menjadi host kita. Para kekasih, kita sudah lama tidak berjumpa dan sekarang kita berjumpa di hadirat Tuhan. Ini bukan perjumpaan yang biasa. Ini perjumpaan yang luar biasa. Sama halnya seperti kita datang ke gereja, di gereja kita masing-masing. Itu satu perjumpaan yang luar biasa. Karena ada yang hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ketika 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus, maka dia ada di tengah-tengahnya. Dia turun dari sorga. Ini perjumpaan yang istimewa. Saudara, itu sebab marilah kita membuka hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita terarah kepada Tuhan, hilangkan semua konsentrasi dan kepikiran tentang hal-hal yang lain, yang hanya akan menghambat kita untuk menerima 100% dari berkat-berkat firman. Barang siapa yang menerima firman, mendengar firman, dia dihidupi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Para kekasih, kita tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, pada petang hari yang berbahagia ini, kami datang kembali sowan di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami sangat menghormati, kami sangat merasakan, kami sangat menantikan hadirat-Mu yang Maha Kudus, supaya kami boleh mengalami satu perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Engkau mengkontak hati dan pikiran kami, dan kami terkontak dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mudah terjadi mujizat di dalam hidup kami. Dan segala bentuk pekerjaan kuasa gelapan, roh-roh dosa dan kehidupan duniawi, persoalan dan problema yang selama ini ada pada keluarga dan pribadi kami, ketika kami berhimpun dalam nama Yesus ini, segala bentuk pekerjaan kuasa gelapan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan menyucikan rumah-rumah tangga dan pribadi kami, masing-masing untuk menerima sabda dan kebenaran Tuhan. Melepaskan dari problema dan prahara dan segala kemustahilan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, kita masuk pada bagian yang ke-37, part 37, dan saya ingin supaya kita semua menyadari bahwa hari dalam satu tahun sudah semakin sedikit, tinggal 286 hari. Ya saudara, tapi menurut saya masih banyak sekali. Ya, bayangin kalau dari 286 hari, kita mengalami 2 hari 1 kali mujizat. Saudara-saudara itu hidup pada sisa 286 hari di tahun ini, saudara itu akan menjadi muda kembali. Saudara itu akan menjadi penuh dengan gairah. Saudara itu akan begitu dekat dengan Tuhan. Itu sebab saya akan menitik beratkan pelajaran sore hari ini tentang bagaimana kita bisa menerima mujizat dengan mudah. We still have 286 days in this year. For example, if after 2 days, every 2 days we receive from God one time of miracle or such wonderful great things in our life once in 2 days, for example, so that we can receive from God the Spirit, all the joy, the invigorating of God will make us to become younger. We will getting younger again. That's why we have to receive the words of God fully, 100% in our life. Saudara, dari sini kita masuk pada subtema yang penting sekali dari Yosua 1 ayat 8 dan 9, yaitu subtema kita yang ketiga, ya saudara, hidup sorgawi. Sudah harus mewarnai hidup ini di dunia kini. Karena kita hidup di sebelah sini sorga. Orang-orang duniawi yang hidup dalam dosa dan kekotoran duniawi, mereka tidak hidup di sebelah sini dunia. Mereka hidup di sebelah sini neraka. Ya, kenapa? Karena mereka hidup duniawi. Dan masih banyak anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini, jemaat
biasa, pelayan-pelayan dan aktivis gereja, pendeta-pendeta dan penginjil-penginjil masih hidup dalam kekotoran dunia. Mereka tidak hidup pada sebelah sini sorga, tapi mereka hidup di sebelah sini neraka. I have to make a very quite difference about on this side of heaven and on this side of hell. They that living in sins and all the worldliness in their life, they are not staying and they are not waiting for the heaven to cross over and enter heaven. No, they just waiting on the side of hell. They are waiting to enter the kingdom of Satan. Itu sebab kita harus membedakan bagaimana kita harus segera mengambil keputusan. Pindah dari sisi sebelah sini neraka menuju pada sisi sebelah sini sorga dalam hidup kita. Ya, dan itu sebabnya saya tuliskan pada subtema yang ketiga kita, hidup sorgawi harus sudah mewarnai hidup kita di dunia kini. Jadi banyak orang menganggap besok kalau aku mau mati, aku bertobat. Aku minta beberapa pendeta datang menumpangkan tangan di atas kepalaku, pada dadaku, supaya kalau ketika aku mati, jalan, aku masuk sorga. Saudara, enak aja. Sorga itu bukan milik pendeta. Ya, sorga itu bukan milik pendeta. Sorga itu milik Tuhan. Biar 1000 pendeta mendoakan saudara. Tapi catatan saudara di sorga apa? Catatan saya di sorga apa? Itu dia yang menentukan. Ya, itu sebab saya dan saudara tidak tergantung pada keselamatan kita pada manusia, tetapi tergantung keselamatan kita kepada pemilik sorga. Ya, we cannot just ask for 1,000 pastors or reverends to pray for us before we die. They can pray, but they cannot bring us to enter the heavenly kingdom, because heavenly kingdom is only, the owner is only God the Father only. Itu sebab saudara penting sekali tentang subtema ini. Sebelum mati sudah harus hidup sorgawi supaya merasakan hidup sorga di dunia kini. Ya, saudara, buat apa kita sukses tetapi hidup menderita, prahara terus menerus, kejeglong terus menerus, ya, ketabrak terus menerus dengan persoalan, dengan kemustahilan, hidup tidak happy. Buat apa semua yang kita raih sebagai kesuksesan? Itu sebab peraih sukses yang benar adalah mereka yang ada pada jalan firman, ada jalan pada jalan Alkitab. Jangan kepingin pada jalan duniawi, walaupun saudara bukan pendeta, saudara cuma jemaat biasa. Jangan kepingin hidup duniawi. Ya, saudara, itu sebab penting sekali pelajaran kita, supaya dari awal saya sudah mengarahkan saudara. Jangan keliru. Kita hanya bisa hidup dan happy dan sukses bila kita ada pada jalan firman. Dan tidak terpolusi, tidak terkontaminasi, dan tidak mengalami distorsi daripada duniawi ini. Ya, para kekasih, kita akan segera masuk. Di sini kita melihat saudara, tentang tekad yang kelima, Anda punya hidup kekal. Ya, saudara, dan Anda punya hidup kekal berarti ada yang memberi kepada kita. Mari kita baca masing-masing di tempat kita ya. Mic tetap mute, tetap didiamkan mic-nya. Kita baca dengan suara yang nyaring. Ya, 1, 2. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Beri tepuk tangan buat kasih karunia Tuhan. Ya, lebih semangat lagi. Para kekasih, ayat ini penting sekali. Ya, bukan saja ini indah, ya, tetapi ini betul-betul memberikan kuasa hidup kekal kepada kita. Anda punya hidup kekal gara-gara ayat ini. Ya, itu sebab para kekasih, saya ingin supaya kita melihat kira-kira bagaimana
ya, perjalanan orang meninggal di dalam Kristus dan di luar Kristus. Sudah pasti video yang akan kita saksikan ini tidak 100% persis. Karena tentang kekekalan, sorga dan neraka itu tetap misterius. Tetapi penggambaran, ya saudara, visualisasi daripada video singkat ini akan memberitahu kepada kita tentang perjalanan kita yang terakhir. Our last journey to leave this sinful world and to enter God's kingdom or entering Satan's kingdom. Let's see. Marilah kita melihat. Dia memanggil Abraham. Welcome to paradise. Alkitab dengan jelas menggambarkan apa yang terjadi setelah kematian dan dua kemungkinan tujuan kekal yang dihadapi setiap orang. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, setelah kematian, jiwa roh mereka diangkat ke surga karena dosa-dosa mereka diampuni dengan menerima Kristus sebagai juru selamat. Yohanes 3 ayat 16, 18 dan 36. Bagi orang percaya, kematian adalah jauh dari tubuh dan diam bersama Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 6 hingga 8 dan Filipi 1 ayat 23. Jiwa roh seseorang dipisahkan dari tubuh pada saat kematian dan segera pergi ke hadirat Tuhan. Sementara tubuh fisik tetap berada di kuburan dalam keadaan hidup. Pada 1 Korintus 15 ayat 50 hingga 54 dan 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga 17 berbicara tentang saat ketika jiwa-jiwa orang percaya akan dipersatukan kembali dengan tubuh kemuliaan mereka. Ini terjadi pada pengangkatan gereja sesaat sebelum kedatangan kedua Kristus ke dunia, ketika orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu, yaitu semua orang yang mati dalam iman. Pada kebangkitan orang percaya ini, tubuh fisik dibangkitkan, dimuliakan, dan kemudian dipersatukan kembali dengan jiwa roh yang sudah ada di surga. Tubuh, jiwa, roh yang dipersatukan dan dimuliakan ini akan menjadi milik orang-orang percaya untuk selama-lamanya di langit baru dan bumi baru. Wahyu 21 hingga 22. Bagi mereka yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kematian berarti hukuman kekal bagi jiwa roh mereka di neraka. Namun, pada saat kematian, nasib mereka serupa dengan orang-orang percaya, di mana mereka segera pergi ke tempat penampungan sementara untuk menunggu kebangkitan tubuh yang layak untuk selamanya di neraka. Dalam Lukas 16 ayat 22 hingga 23 menggambarkan seorang kaya yang disiksa segera setelah kematian. Pada Wahyu 20 ayat 11 hingga 15 menggambarkan semua orang mati yang tidak percaya dibangkitkan, diadili pada penghakiman tahta putih besar, dan kemudian dilemparkan ke dalam lautan api. Orang-orang yang tidak percaya kemudian tidak segera dikirim ke neraka atau lautan api setelah kematian, melainkan berada di alam penghakiman dan penghukuman sementara. Karena itu, setelah kematian, seseorang tinggal di surga atau neraka sementara. Setelah alam sementara ini, pada kebangkitan terakhir, barulah mereka akan dipindahkan ke lokasi yang menjadi takdir abadi mereka. Orang-orang percaya pada akhirnya akan diberikan pintu masuk ke langit dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1. Sedangkan nasib akhir orang-orang yang tidak percaya adalah lautan api. Wahyu 20 ayat 11 hingga 15. Tujuan akhir manusia sepenuhnya didasarkan pada apakah ia termasuk yang beriman kepada Yesus Kristus atau tidak. Mereka yang untuknya Kristus mati akan menghabiskan kekekalan bersamanya.
Matius 25 ayat 46 dan Yohanes 3 ayat 36. Jika Anda belum menaruh iman Anda kepada Yesus Kristus, jangan menunda lagi. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. 2 Korintus 6 ayat 2. Para kekasih, apa yang selintas kita lihat secara ilustratif itu berarti tidak exactly truth, not exactly right. Jadi tidak benar 100%, tapi ini gambaran bagaimana kita seseorang setelah meninggal, dia ke sorga kah atau ke neraka kah. Jadi tidak ada penundaan. Ya saudara, tidak ada penundaan. Bagi para gembala, penginjil, para pelayan-pelayan sidang, menekankan itu mulai hari ini. Karena kedatangan Tuhan itu lebih cepat dari yang kita duga. Ya, baik secara pribadi, satu demi satu kita meninggal, maupun secara massal. Tuhan ada di angkasa dan kita diberub, kita diangkat naik ke atas. Ya saudara, itu sebab kita penting sekali mengerti pelajaran ini. Betapa pentingnya hal ini. Saudara, antara tekad keempat dan tekad kelima, haruslah ada realita yang mengagumkan. Ya saudara, tekad keempat, kamu bisa mengalahkan. Kamu bisa menyelesaikan. Tekad kelima, kamu punya hidup kekal. Jadi, ini suatu bridging, suatu jembatan. Nah, yang menjembatani untuk kita bisa mempunyai tekad yang kelima. Karena tekad 5 ini luar biasa, saudara. Punya hidup kekal itu tak ternilai harganya. Nah, untuk itu kita harus ada realita yang mengagumkan. Apakah dia? Ya, saudara. Anak-anak Tuhan harus berprestasi sehingga menjadi saksi Tuhan. Ya, saudara. Pernah kita baca Daniel 12 ayat 3 dan 4, ya saudara, bahwa orang-orang benar akan seperti cakrawala, bersinar. Saya jelaskan kemarin, terakhir, bahwa kalau kita ada pada jam 12.30 hari, siang jam 12.30 hari, saudara, maka kita tidak punya bayang-bayang. Karena bayang-bayang itu sebenarnya secara fisika, secara saintifik ada di bawah telapak kaki kita. Ya saudara. Lalu kita katakan aku tidak punya bayang-bayang. Tetapi sebetulnya bayang-bayang kita sudah kita injak. Kita menginjak. Kita punya bayang-bayang. Nah itu sebab Daniel 12 ayat 3 dan 4. Barang siapa membawa orang sesat untuk datang kepada kebenaran, maka dia adalah pahlawan. Dia adalah jagoannya Tuhan. Saudara, karena dia akan dihargai oleh Tuhan dengan tidak ada bayang-bayang lagi. Hidupnya dipenuhi dengan sinar kemuliaan Allah dari sorga. Sehingga bayang-bayang itu di telapak kakinya. Amin. Itu sebab kalau kita mau berkemenangan, saya anjurkan mari pergi keluar mencari jiwa. Ya saudara, itu penting sekali, itu pekerjaan yang sangat mulia. Dan kalau saudara melakukan, saudara adalah orang yang betul-betul jempolan. Saudara orang betul-betul berkemenangan. Saudara seorang hero dari Tuhan bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Itu sebab pergi keluar, ya, to evangelize people is just the first thing that God command us to do. After we have been saved by Jesus Christ, the only begotten Son of God. Jadi kita akan dipakai oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu hal yang sulit bagi Tuhan untuk memakai seorang. Kalau saudara mau, buatlah kelompok anjang sana. Ini akan memperkuat gereja saudara. Ya saudara, daripada nganggur,
ataupun cuma kerja-kerja cari duit, adakan waktu di tengah-tengah saudara sibuk. Aku mau memberikan waktu sejam 2 jam untuk aku kelompok anjang sana. Aku kalau anjang sana, Tuhan akan memberi kemuliaan kepadaku. Lebih dari aku 1-2 jam kerja cari duit. Ya dapatnya duit, belum tentu juga dapat. Oke? Kalaupun dapat, tidak bisa membuat saudara puas. Tapi saudara menggunakan waktu 1-2 jam pada kelompok anjang sana untuk membawa jiwa-jiwa yang sudah undur datang kembali ke gereja Anda. Wah, saudara pahlawan. Saudara, Daniel 12 ayat 3 mengatakan, jadi saudara akan dipakai oleh Tuhan, saudara benar-benar memiliki realita yang mengagumkan. Bukan karena saudara punya semuanya, tetapi karena saudara punya hati yang cinta kepada jiwa-jiwa yang tersesat. Orang-orang yang sudah mundur dari masa COVID-19 kemarin. Ya, mereka merasa lebih senang ada di rumah, live streaming, ya gonta-ganti pengkhotbah, semau mereka, seenaknya mereka. Ya saudara, sudah nggak pilih-pilih lagi pengajaran benar apa salah atau setengah benar. Ya, pokoknya aku nggak mau ke gereja. Aku di rumah saja enjoy, senang, bisa dengar firman. Ya saudara, orang-orang yang sedemikian bukan orang setia. Orang yang tidak setia akan dicampakkan ke dalam lautan api. Baca Alkitab. Jadi orang-orang yang mundur di masa COVID kemarin, sampai sekarang COVID udah selesai, masih mundur, mereka dalam ancaman, saudara. Kalau kita tahu mereka ada dalam ancaman, kita diamkan saja, saudara. Tetapi kalau saudara bertindak, aku mau membawa mereka kembali datang ke gerejaku. Mereka harus ketemu Tuhan lagi. Saudara terhisap di dalam Daniel 12 ayat 3 dan 4. Dan maka saudara akan memiliki suatu hidup yang kekal. 1, 2, hidup yang berkemenangan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Ya. Saudara, dan saya menggabungkan dengan Mazmur 91 ayat 4, 5, 6, dan 7. Ya, mari kita akan baca bersama. Ya, seorang saudara mohon membacakan buat kita semua. Mazmur pasal yang ke-91 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 91 ayat 4 sampai dengan 7. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengampuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Randy. Para kekasih, di sini kita melihat dengan jelas ya perjanjian Tuhan dengan kepak, ya dengan kepaknya, dengan sayapnya, ia akan menudungi engkau. Ya saudara, kepak dan sayap itu berbeda. Sayap itu dalam kata benda, dalam keadaan diam sayap. Kepak itu adalah kata kerja. Sayapnya itu bergerak. Jadi artinya Tuhan yang bergerak. Ya, saudara. Jadi dengan kepaknya Tuhan yang bergerak menudungi engkau. Saudara. Jadi di sini kita tidak melihat sayap yang statif, yang bagaikan patung, tetapi sayap yang bekerja. Bila kita membuka dari kitab Wahyu, berulang kali disebutkan para penghulu malaikat, dia mengayunkan sayapnya, kepaknya. Ya, saudara. Artinya apa? Allah sedang bekerja. Jadi di hadapan tahta Allah, sedikit kita bisa tahu dari kitab Wahyu ya. Besok kalau kita masuk ke sana, kita melihat sesungguhnya. Jadi di depan tahta Allah, saudara, ada malaikat-malaikat yang selalu mengayunkan, mengepakkan sayapnya. Saudara, Tuhan bekerja. Jangan biarkan sayap yang menaungi kita. Diam. Tetapi kepak. Saudara, kenapa banyak doa kita tidak dikabulkan dan kita jarang mengalami mujizat? Karena kita tidak ada pekerjaan kepak sayap Tuhan. Kenapa tidak ada pekerjaan kepak sayap Tuhan? Karena Tuhan tidak tergerak mengepakkan sayapnya buat kita.
Saudara. Dan dia membiarkan sayapnya ada di bawah. Sayapnya berhenti. Kalau saya dan saudara mengerti ayat ini, kita akan selalu memohon gimana caranya Tuhan jatuh hati. How come that God never gave to us our miracle or our answer of all our prayers and requests to Him? It is because His wings are stayed and no movement. In Indonesian language Bible, kepak, the moving wings of God. The wings is working while you and I inside the dangerous zone of so many problems or impossibilities in our life. His wings is moving on, is working to us. Itu sebab saudara jangan menyalahkan Tuhan. Aku pegang ayat 4 ini. Tuhan, hamba sudah pegang ayat 4 ini. Bahwa kepak sayapmu Tuhan. Tetapi kenapa tidak terjadi? Ya karena kepaknya tidak jalan. Bukan kepak tapi sayap. Sayapnya di bawah begini. Ya, tidak kerja. Saudara. That's why in the Revelation book in our Bible, sometimes God tell us and reveal to us about His wings and also the angels' wings, always moving on, always working before the throne of God. Later, if we enter heaven in the eternity, we can see all the angels will moving all their wings before the throne of God. Jadi para kekasih, di sini kita melihat ayat 4 ini istimewa sekali bahwa kita mempunyai, ya saudara, dua macam sayap yang seperti apa? Apakah sayap itu sayap yang bekerja atau sayap yang statif dan pasif dan mati? Ya saudara, kita perlu memiliki sayap Tuhan yang dikepakkan kepada kita. Doa kita mudah dijawab. Permohonan kita yang mustahil sekalipun, saudara, akan Tuhan beri kepada kita. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Kemudian saudara dalam ayat yang kelima, ayat yang keempat, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Coba, hal-hal yang mengkhawatirkan, mengerikan, itu baik malam, baik siang. Ayat 5. Baik malam, baik siang bisa terjadi sama kita orang. Itu sebab kita harus selalu ada, ya saudara, pada demonstrasi kuasa Allah. Di situ saya tuliskan pada slide ini. Demo kuasa Allah adalah firewall. Tuhan memberikan firewall, tembok api buat kita. Sehingga dengan firewall-nya, saya dan Anda ini akan selalu safe dalam masa apapun, keadaan seperti apapun. Ya saudara, Mazmur 91 yang kita baca tadi, ya, ayat yang ke-6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Katakan luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara bisa bayangkan 7.000 di sebelah kita dan 10.000 di sebelah kanan kita. Berarti kita dikelilingi oleh 17.000 orang. Bagaimana tidak terkena? Ada firewall. Ada tembok api. Saudara, setiap kita harus ada di dalam tembok api ini. Saudara, keadaan apapun boleh terjadi. Tapi kalau kita ada pada firewall daripada Tuhan, firewall inilah demonstrasi kuasa Allah. Tidakkah saudara ingin memiliki dalam hidup keluarga saudara dan pribadi saudara ada demonstrasi kuasa Allah? Wah, saya merindukannya. Saya merindukan demonstrasi kuasa Allah. Bukan buat saya saja, supaya saya bisa menyalurkan buat orang-orang lain. Buat domba-domba Tuhan.
buat banyak orang yang lain yang membutuhkan. Tetapi kalau saya kosong, tidak ada demonstrasi kuasa Allah, apa yang saya mau salurkan pada orang? Kalau orang datang minta pertolongan, minta didoakan, saya akan jawab, baik, saya doakan. Tapi nggak terjadi apapun pada dia. Apa sebab? Karena saya tidak ada demonstrasi kuasa Allah. Bagaimana saya cuma janji kosong? Ya saudara, sementara dia menderita terus. Mungkin kemudian dia meninggal. Tanpa ada mujizat. Walaupun dia sudah bilang sama saya, si hamba Tuhan ini. Di sini Tuhan mengajar kita para hamba-hambanya untuk kita ada demo dari kuasa Allah. Kalau kita memiliki demo kuasa Allah, maka kita akan selalu dipakai oleh Tuhan. Tetapi kalau kita tidak ada demo kuasa Allah, Tuhan gak pernah mau pakai saya. Gak pernah. Cuma omong doang, cuma khotbah doang. Ya saudara, gak ada artinya. Gak ada artinya. Itu sebab kita harus minta kepada Tuhan. Tuhan tolong pakai hamba. Biar hamba tinggal di dalam firewall-Mu. Dan demo daripada kuasa-Mu selalu ada terjadi. Melalui hidup hamba. Sehingga hamba boleh menjadi berkat. Menjadi sesuatu yang memberikan berkat. Dan pertolongan keajaiban-Mu kepada banyak orang yang lain. Dan saya percaya jemaat biasa juga bisa dipakai. Gak perlu jadi pendeta. Saudara, engkau biasa saja menjadi pelayan sidang, jemaat Tuhan, aktivis gereja. Kalau saudara minta demo kuasa Allah, demo ini bukan untuk para pendeta, demo ini untuk semua orang percaya. Dan kalau saya dan saudara minta demo daripada kuasa Allah, maka saudara akan menerima dan tidak ada yang mustahil bagi saudara. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, itu sebab penting sekali ya. Kita mempunyai jembatan, yaitu realita yang mengagumkan. Bosan lu saudara? Kalau saya hidup sudah 74,5 tahun, ya saudara, dan saya tidak ada mujizat terjadi, wah bosan, saya sudah lama bosan. Tapi saya tidak bosan, saudara. Saya selalu penuh dengan gairah, karena saya mau melayani jiwa-jiwa, karena saya mau membuktikan pada banyak orang, bahwa Allah yang kita sembah, bahwa firman yang saya sampaikan masih tetap sama, tidak berubah dari dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Itu yang akan saya sampaikan. Dan itu menjadi kekuatan, semangat, spirit saya. Saya tidak pernah loyo, saya tidak pernah ngelokro. Saya akan selalu bersemangat. Karena saya mempunyai Allah yang demo kuasa. Ya, saudara. Ibu-ibu kalau ke supermarket ataupun ke dep store atau di mall-mall, kadang-kadang ada demo. Yes. Demo bagaimana membuat, ya katakanlah, tepung segenggam, ya, bisa menjadi roti satu rak yang banyak. Wah, ibu pasti akan kepincut, ya, beli alatnya paling enggak. Ya, saudara. Nah, demo. Kenapa ini orang mendemokan? Karena dia mendapatkan keistimewaan dari teknik dia, dari alat dia. Istimewa. Tepung cuma segenggam, nanti bisa jadi roti yang banyak. Siapa nggak kepengen? Ini penghematan luar biasa. Pasti alatnya laku dengan keras, laku dengan lancar semuanya. Saudara, apalagi kalau Tuhan bikin demo pada saya, bikin demo pada saudara. Ya, saudara, itu luar biasa. Ya. Dan itulah yang menjadi harapan dari Allah untuk kita mempunyai hidup kekal. Hidup kekal itu bukan besok mati masuk sorga saja. Hidup kekal sebelum mati di sebelah sini dari sorga. Kita sudah mengicipi betapa hebatnya itu hidup kekal. Ya, kalau saya dan saudara kepingin demikian, maka Tuhan akan memberikan demo di dalam hidup kita. Ya, saudara, kata demo ini dalam bahasa Prancis disebut dengan kata manifestation. Manifestation itu artinya kalau di Inggris kan ada manifestation. Kenapa demonstrasi di jalan-jalan ya barangkali ya itu dikatakan sebagai manifestation, yaitu karena itu merupakan kenyataan.
Aku mau mengungkapkan kepada kalian, hai masyarakat, kami protes pada negara. Kami protes kepada apa? Kami protes kepada apa? Nah, mereka itu mengungkapkan, memanifestasikan kejengkelan, nggak terima. Itu kata demo. Ya. Nah, dari manifestasi ini, saudara, maka kita melihat bahwa hanya Allah yang bisa memberikan demo. Kuasa yang membuat orang tidak ketakutan. Seperti demo-demo di jalan. Membuat orang menjadi happy. Yaitu apa? Kalau kita mengalami firewall. Nah, firewall inilah ya pagar atau tembok api dari Tuhan. Miliki dalam hidup saudara. Saya anggap saudara-saudara yang mengikuti Zoom Bible Study dari GKG ini adalah saudara-saudara yang beruntung. Dari saudara tidak ngerti tentang rencana Allah. Ayat ini kalau kita baca ya cuma biasa aja. Tetapi kalau ada yang menjelaskan kepada saudara, saudara bisa menangkapnya. Saudara bisa mantap, saudara bisa berani, penuh semangat. Wah, saudara hidup saben hari itu senang. Punya duit, enggak punya duit. Ada makanan, enggak ada makanan. Bisa beli, enggak bisa beli. Tercapai, tidak tercapai. Saudara akan selalu happy. Karena saudara tahu ada demo dari Tuhan. Dia membuat satu manifestasi dalam hidup saudara. Ya, itu sebab orang yang ada pada orang yang punya hidup kekal, selalu akan ada demonstrasi, manifestasi dari kuasa, kasih dari Allah dalam hidupnya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Tolong saudara beri jabatan tangan kiri kanan. Katakan, puji Tuhan ya, selamat Anda mendapat demo dari Tuhan. Ya. Sudah semua? Ya. Jadi saudara harus yakin. Jadi orang Kristen itu enggak begitu aja, saudara. Ganti KTP isinya jadi Kristen, enggak. Pergi ke gereja kalau minggu, bawa Alkitab, ya. Alkitab kan besar. Lalu diperkecil menjadi ini, Alkitabnya segini, ya kan? Nah, jadi itu terjadi, bawanya nggak kelihatan sama orang, karena dikantongi aja, masukin tas, udah beres. Nah, jadi bukan itu jadi orang Kristen. Orang Kristen harus ada manifestasi, demonstrasi daripada kuasa Allah. Dan kalau saudara mengalami dalam hidup saudara, wah Tuhan bermanifestasi terus dalam hidup saudara. Perkara uang, perkara kesembuhan, perkara cita-cita terkabul, perkara doa terjawab, itu manifestasi daripada kuasa Allah. Ya, sehingga kebenaran dari Mazmur 91 ayat 4-7 ini benar-benar terjadi dalam hidup saudara. Dan saudara akan menjadi manusia yang baru, yang selalu hidup semakin muda. Getting young again. Ananeomai. Ya, kenapa saya selalu menekankan ini? Karena itu suatu demonstrasi, manifestasi Allah. Itu bukan isapan jempol, itu bukan omong doang, janji saja. Tetapi itu kenyataan. Katakan, saya harus mengalami kenyataan ilahi di dalam hidup saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, kita akan lanjut ya. Di sebelah sini sorga pun sudah harus berkemenangan. Jangan tunda. Ya saudara, itu sebab saya kurang setuju dengan lagu zaman ketika saya masih kecil. Sudah puluhan tahun, mungkin sudah seabad itu lagu itu ya. Biar saya miskin di sini. Malaikat bilang, oh kamu mau jadi pengemis ya? Gitu ya. Tapi kaya di sorga. Ya saudara, itu lagu kalau bisa nggak usah dinyanyiin di gereja saudara. Ntar miskin semua jemaatnya. Saya nggak suka itu. Ya, itu sebab kita harus punya kuasa. Kini yang miskin berkata, ku kaya. Betul? Halo? Bener apa ora? Ya. Betul apa tidak? Ya.
Yang bilang betul, beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi jangan biar saya miskin di sini. Kalau bisa Tuhan memberkati saudara menjadi kaya, berkelimpahan semua. Ingat, itu janji Tuhan. Itu manifestasi dari Tuhan. Ya, kita lanjut pada slide berikut. Para kekasih, inilah tekad yang kelima tadi, Anda punya hidup kekal. Ya, saya masuk di sini. Saudara, punya hidup kekal berarti kita hidup berkelimpahan. Saya tidak ngarang. Saya tidak melebih-lebihkan. Ya, kitab Wahyu menyebutkan barang siapa yang mengurangi dari isi kitab ini, mengurangi atau melebihkan daripada isi kitab ini, sesungguhnya namanya dicoret dari kitab kehidupan anak domba Allah. Artinya nggak masuk surga. Jadi itu kalau berkhotbah, saudara, kalau hamba-hamba Tuhan itu berkhotbah, para penginjil, pelayan sidang, ya saudara pendeta, itu berkhotbah harus hati-hati. Jangan nambah-nambahi, jangan ngurang-ngurangi. Harus saklek, exactly, sesuai dengan firman. Amin. Kalau saudara menyampaikan dengan benar sesuai dengan firman, maka Tuhan nyambung, connect-lah saudara dengan dia. Tetapi kalau saya menyampaikan firman, dilebih-lebihkan, ya saudara, maka saya tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebab sekali lagi saya perlu menganjurkan pada semua pengkhotbah, baik berkhotbah singkat ataupun berkhotbah full sejam, untuk memperhatikan nilai-nilai rambu-rambu. Tidak bisa semau gue. Ya, apalagi ada orang berkhotbah hanya untuk mencari kesenangan orang dengan begitu banyak joking, begitu banyak ceritaan, kadang-kadang nyerempet. Saudara, hati-hati loh. Kalau Tuhan marah, tahu rasa loh. Saya paling takut kalau menyampaikan firman itu, persiapan saya itu lebih banyak di dalam doa dan penyembahan ketimbang saya menyiapkannya pada skrip saya, pada slide saya. Hubungan saya dengan Tuhan itu lebih banyak jamnya daripada jamnya saya kerja untuk menyiapkan materinya. Supaya apa? Supaya dia sendiri yang bicara kepada saya. Boleh saudara menambahkan ilmu pengetahuan, kesaksian sedikit-sedikit saja. Jangan berlebihan. Karena kita porsinya adalah mengizinkan Tuhan berfirman kepada kita. Ya, itu sebab ini adalah kunci daripada keberhasilan daripada anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan menerima makanan firman yang benar dari hamba Tuhan yang benar, maka pasti baik hamba Tuhannya diberkati luar biasa, anak-anak Tuhannya, jemaatnya diberkati luar biasa. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, saya memetik satu mujizat dari perjanjian lama, dari kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Mari kita akan membuka sebagai penutup daripada khotbah saya pada malam hari ini. Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Bilangan 11 ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, rasakan kuasa Tuhan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Mu terjadi kepadamu atau tidak. Ya, terima kasih. Ibu siapa? Mbak Titi. Ya, Mbak Titi. Saya juga sudah ngira ini Mbak Titi ini. Ya. Para kekasih, kita membaca di sini dalam ayat yang ke-23. Sebenarnya ini adalah suatu kesimpulan. Ya. Apa yang terjadi pada waktu itu ketika bangsa Israel datang kepada Musa dan Harun dengan membawa batu di balik punggung mereka. Mau merajam dua pimpinan mereka karena mereka sudah
lama merindukan makan daging. Ya saudara, mereka sangat merindukan makan daging. Tetapi mereka saben hari cuma dapat mana, roti dari sorga. Ya saudara, dan daging ini menunjukkan kepada apa? Pada hawa nafsu, kedagingan. Mereka kepingin masuk kembali dalam dosa. Mereka berkata pada Musa dan Harun, kalian berdua ini adalah orang yang terkutuk, membawa kami keluar dari Mesir. Di Mesir, walaupun kami ini budak, dihina, dipecut, dicemeti, dipukul. Tapi kami saben malam menghadapi belanga, ya, belanga yang berisi daging, bawang merah, dan bawang putih. Dan kemudian selada, dan mungkin merica, dan kecap bango. Kami menghadapi di belanga itu dan kami makan. Seharian kami dihina, malam kami makan daging. Tapi apa yang Tuhan kasih kepada kami? Roti yang biji-bijian seperti sebiji sebesar ketumbar yang berwarna putih. Walaupun rasanya manis, tapi kami sudah muak. Kami mau muntah, kata mereka. Coba, berani banget ya. Wih, orang Israel itu kurang ajar banget. Saudara. Dan mulai menghina kepada Allah. Dan mereka datang pada Musa dan Harun. Dan mereka minta segera diadakan daging. Musa dan Harun berteriak kepada Tuhan. Ya, saudara. Tuhan berkata, kenapa kamu kok teriak-teriak? Mereka minta daging Tuhan, atau kami akan dirajam dengan batu sampai mati. Musa, besok mereka akan mendapat daging sebulan penuh. Sampai daging itu nyelilit di antara gigi mereka. Wih, betapa baunya mulut mereka itu nanti. Itu kata Tuhan. Karena Tuhan merasa tersinggung. Tuhan marah. Aku akan adakan daging buat mereka sampai mereka makan sebulan penuh. Apa jawab Musa? Tuhan, orang laki-laki aja yang menyertai aku itu 600.000 orang. Belum perempuan dan anak-anak. Cukupkah ikan di laut untuk memberi makan sama mereka? Cukupkah ternak-ternak hewan, sapi dan kambing dan domba di padang, semua disembelih untuk memberi makan pada bangsa ini? Semuanya 2 juta orang lebih. Loh, mau dikasih sama Tuhan? Kalau saudara seperti Musa, Tuhan bisa ngamuk loh saudara. Tuhan tersinggung. Kenapa? Karena kita nggak percaya sama Dia. Lalu Tuhan berkata, Musa, apakah tanganku kurang kuat? Apakah aku kurang kuasa untuk melaksanakan apa yang telah kufirmankan? Tuh lihat. Ya. Jadi apa yang menjadi kekurangan kita, kemustahilan saudara? Ya. Jemaat yang hadir, para hamba-hamba Tuhan semua, perhatikan. Gak ada yang mustahil. Gak ada yang berat bagi Tuhan. Gak ada yang sulit. Tuhan bisa mengadakan. Semua katakan, bila saya percaya. Ya, katakan, bila saya percaya. Semua yang tidak mungkin bakal terjadi. Beri tepuk tangan bagi Dia. Jadi para kekasih, jangan membatasi kuasa Tuhan. Kalau kita meminta, kita yakin walaupun mustahil, pasti bisa terjadi. Ya, jadi saya dan saudara, kita harus wajibkan diri kita. Kita ini hidup tinggal sebentar. Saya memberitahu, hanya tinggal sebentar. Siapapun akan cepat meninggal pada akhir zaman ini. Tapi kalau saudara dan saya, kita tidak mengalami demonstrasi, manifestasi daripada kuasa Allah, maka sisa hidup kita yang singkat ini menyedihkan, menderita, keluh kesah,
ngamuk terus sama Tuhan, protes terus sama Tuhan. Nggak habis-habisnya protes sama Tuhan. Coba bayang. Tuhan itu penuh dengan kasih dan kemurahan. Stoplah protes. Stoplah berkeluh kesah. Dan mulai mengangkat tangan. Menyembah Dia dan memuji Dia. Izinkan Dia membuat satu manifestasi, satu kenyataan dalam hidup saudara. Sehingga hidup saudara yang tersisa, hidup saya yang tersisa adalah suatu hidup yang great, satu hidup yang wonderful, satu hidup yang sangat spektakuler, yang merindukan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Sebentar pulang ke rumah saudara malam ini, pulang, dan saudara akan mengalami segala apa yang saudara tangkap dari firman, dan saudara percayai firman itu. Maka Tuhan berkata, lihat, firman-Ku akan terjadi kepadamu, Musa. Kamu bilang sulit, kamu bilang lautan isi ikan gak cukup, kamu bilang padang belantara isi hewan tidak cukup untuk kasih makan daging. Kalau aku kasih makan daging kepada kalian, kalian akan surprise. Apa yang Tuhan kasih? Saudara, besok tengah hari, satu gerombolan jutaan burung puyuh. Kita tahu burung puyuh itu adalah burung yang terbang rendah. Ya, cuma mencelok saja. Kan dia terbang jauh nggak bisa. Ya, nanti saya jelaskan kenapa burung puyuh ini nggak bisa terbang jauh. Nah, jadi burung puyuh ini berjuta-juta, puluhan juta terbang itu rendah. Sehingga orang-orang Israel menangkapnya, membunuhnya, memasaknya. Ada yang berbuat seperti terpengaruh dengan keadaan orang-orang duniawi penyembah berhala. Yaitu mereka tangkap itu ikan, ya. Ikan ini lalu langsung dimakan. Apa yang ditangkap? Burung, bukan iwak, tetapi burung. Ditangkap langsung dikerokotin. Tuh lihat, penyembah berhala itu kayak gitu, sudah. Dikerokotin, hidup-hidupan. Saya yakin Tuhan di surga cuma gede-gede. Tapi manusia apa sih? Ya. Itu seringkali kita itu kalau diberi oleh Tuhan, memuakkan sekali memakainya. Kalau Tuhan memberkati dan menjawab doa saudara, jangan memuakkan. Yang normal, yang rendah hati. Karena Tuhan bakal memberi yang terbaik buat saudara. Amin. Nah, itu yang terjadi, ya saudara. Sehingga mereka itu sebulan penuh makan daging. Tapi kenapa ya? Tuhan gak kasih daging sapi, kan itu enak Tuhan. Apalagi kalau daging sapinya itu ya yang wagu. Apa? Daging wagu itu loh, apa namanya? Apa? Wagyu. Nah, wagyu. Saya taunya wagu. Wagu itu bahasa Jawa itu aneh. Ya, aneh. Nah, itu apalagi kalau dagingnya itu wah rasanya itu kayak apa begitu ya. Saudara, kalau saudara diberkati oleh Tuhan, saudara harus bersyukur. Dan Tuhan memberikan jenis daging yang paling sehat sedunia, yaitu daging burung. Dia lebih sehat dari daging ayam. Dia tidak ada kolesterol, dia tidak ada lemak, saudara, dan dia adalah daging yang betul-betul sehat. Kalau nggak percaya, tanya sama dokter, tanya sama profesor biologi atau zoologi, ilmu binatang. Daging burung ada daging yang paling sehat. Ya, saudara, itulah sebabnya Tuhan memberi daging ini. Dan kenapa burung puyuh tidak terbang tinggi? Memang dia terbangnya rendah. Karena memang dia mempunyai berat jenis daging yang bagus. Dia mempunyai berat jenis daging yang bagus sehingga walaupun dia itu burung, tetapi bobot per
ekornya kalau ditimbang, ya, kalau ditimbang itu bobotnya bagus. Bentuknya kecil tetapi mantap, ya, kecil tetapi berbobot. Jadi daging yang kayak gini yang paling bagus yang justru Tuhan kasih. Tuhan gak kasih daging sapi yang banyak lemaknya, kolesterol. Dan mereka tidak dikasih daging kambing, tidak dikasih daging-daging yang lain, saudara. Tapi dikasih daging paling bagus. Dan itulah sebabnya kalau saya dan saudara berdoa, gak usah ngotot. Tidak usah maksain Tuhan. Tidak usah ngancam sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tidak beri kepada aku sekeluarga, kami akan mundur dari gereja. Malaikat bilang, mundur roh. Kapok kowe. Ya. Itu sebab Anda dan saya kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mau saya dan saudara dibisikin sama iblis. Sama siapa, saudara? Sama temanmu, sama jemaat gereja yang gak bener hidupnya, yang hatinya jahat, yang bermuka dua. Jangan kau kena pengaruh sama dia, karena kau yang akan rugi, bukan dia yang rugi. Dia memang sudah rugi sih, bakal masuk neraka dia, tetapi kau juga akan kena nanti. Sebab saya 52 tahun setengah melayani Tuhan, saya tahu bagaimana menyelesaikan masalah jemaat. Jemaat ini bisa diselesaikan apa tidak itu saya tahu sebelum saya mengerti persoalannya. Apa sebab? Karena Roh Kudus mengajari saya segala perkara. Jadi orang bisa menipu saya di muka. Orang bisa bermuka dua kepada saya. Saudara, tapi saya tahu kebenarannya. Itu sebab saya dan saudara harus tahu bahwa bagaimana seorang anak Tuhan bisa dipelihara sama Tuhan. Kalau dia ada pada pimpinan yang mempunyai urapan Roh Kudus, dia akan selalu safe. Dia melenceng, dilurusin kembali. Dia melenceng, lurusin kembali. Itu sebab firman selalu harus disampaikan. Sebelumnya, si hamba Tuhan, si pengkhotbah harus ada hubungan pribadi yang lama dalam penyembahan kepada Tuhan. Kalau enggak bisa bagus. Enggak bisa masuk di hati orang. Apalagi ditambahi dengan dongeng, dengan cerita, dengan humor lelucon. Hanya menista nama Tuhan. Dan berat hukumannya. Itu sebab saya paling takut. Semua hamba Tuhan yang mendengar saya khotbah harus sangat takut. Harus mempersiapkan firman di hadirat Tuhan. Biar dia berfirman kepada kita orang, si pengkhotbah lebih dulu. Sebelum kita orang pengkhotbah bicara sama mereka, domba-domba Tuhan. Saya yakin semua saudara mendengar khotbah saya ini akan diberkati oleh Tuhan. Bila saudara ada di dalam kebenaran. Katakan, bila saya hidup benar, pastilah Tuhan menjawab saya. Mujizat mudah terjadi. Hidup saya penuh gairah, semangat, penuh berkat. Dalam nama Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan. Bapa, hamba telah menyelesaikan apa yang Kau inginkan hamba sampaikan pada petang ini. Biarlah Tuhan firman yang hamba sampaikan boleh masuk dan tertulis di dalam loh hati para kekasih ini, tua muda, laki dan wanita. Dan ajarilah mereka semua untuk hidup di dalam anugerah dan mujizat. Ajarilah mereka hidup dalam melayani jiwa-jiwa. Dan bukan mematikan jiwa-jiwa, tetapi membawa orang-orang dari luar masuk dalam gereja-gereja mereka. Hamba percaya Tuhan, Engkau akan menggerakkan semua kami untuk menjadi pelayan-pelayan yang sesuai dengan konduite dari Daniel 12 ayat 3 dan 4 tadi. Dan kami akan mempermuliakan Engkau pada sisa umur hidup kami. Dan Engkau akan menghargai kami, anak cucu keturunan kami. Mereka semua kena berkat Tuhan. Mereka semua kena siraman berkat Allah. Gara-gara kami hidup di hadapan-Mu dan melakukan firman-Mu. Diberkatilah para kekasih sekalian. Dan kemuliaan Allah menjadi nyata. Dan Tuhan akan memberkati saudara.
Para kekasih, kita akan masuk dalam pengurapan. Saya mohon izin pada Bapak Handi untuk kita masuk dalam pengurapan. Ya. Terima kasih. Siapkan minyak urapan saudara. Mengapa kita perlu diurapi? Karena kita tidak mampu melakukan firman. Itu hakikat kita punya pribadi. Gak ada satu orang tanpa urapan Roh Kudus bisa melakukan firman. Nonsense. Saya ngalamin. Jadi kalau saya tidak diurapi oleh Roh Kudus, saya cuma omong doang. Saya nggak bisa melakukan firman. Tapi saya tidak mau. Karena saya tahu bahwa saya harus masuk sorga. Saya bukan harus masuk neraka. No way, man. Itu sebab saya minta pengurapan Roh Kudus. Dialah yang mengurapi saya. Sehingga saya diberitahu banyak hal oleh Dia. Gak perlu ada orang kasih tahu sama saya. Tuhan akan kasih tahu sama saya. Tidak perlu saya khawatir apapun. Karena saya ada pengurapan. Dan inilah yang memberitahu kepada saya. Bagaimana cara menyelamatkan orang. Bagaimana cara menyelamatkan satu jemaat. Bagaimana satu keluarga harus dipermuliakan oleh Tuhan. Ya, saudara, minta urapan dari Tuhan. Karena kita itu lemah, kita itu bodoh. Rasul Paulus mengatakan kita itu sampah. Sampah. Saya sangat sadar. Itu pengurapan inilah. Dan nanti disusul dengan perjamuan kudus. Dua hal inilah. Dan tiga firman Tuhan yang baru selesai saya sampaikan. Tiga Tritunggal inilah. Yang akan membuat seorang anak Tuhan bisa berjaya. Dipercayai banyak hal oleh Tuhan. Gak akan ditinggal oleh Tuhan sampai dia mati, sampai dia masuk ke sorga. Firewall dari Allah akan mengurapi dia dan akan menutup dia sangat sempurna. Tuhan tidak kasih iblis bisa melihat dia di mana. Tidak, Tuhan tidak kasih iblis melihat. Saudara, itu sebab saya ingin supaya semua saudara masuk dalam pengurapan dengan segenap hati saudara. Mari kita akan membawa, kita akan memberikan sedikit minyak pada jari tangan kita. Dan angkat tangan kanan kita, saudara, ke sorga. Taruh tangan kiri pada jantung kita. Dan ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau telah berfirman. Biarlah firman ini menghidupi hamba. Menjadi firewall. Tembok api. Sehingga hidup hamba luar biasa. Iblis tidak bisa melihat hamba. Dalam nama Yesus. Ya Allah Roh Kudus. Izinkan hamba menerima pengurapan-Mu melalui minyak ini. Dalam nama Yesus. Saudara katakan dalam nama Yesus. Sambil saudara mengoles dahi saudara dengan minyak ini. Katakan dalam nama Yesus. Aku diurapi. Aku dibaharui. Aku disucikan. Aku dikuduskan. Dengan minyak urapan ini. Aku disembuhkan. Aku mengalami perkara-perkara ajaib. Yang belum pernah aku terima. Aku dipakai oleh Tuhan. Menjadi saluran berkat. Bagi banyak orang lain. Dalam nama Yesus. Angkat dua tangan ucapkan terima kasih. Dengan suara saudara. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.